Aduh Kak, Apa Bang? kita pakai topi ini semua dalam rangka apa ini Kak? Coba, rangka apa Bang? Dalam rangka apa ini abang-abang? Menyambut Natal. Oh, menyambut. Adik-adik tahu nggak Bang? Adik-adik tahu nggak ya? Coba kita tanya, menyambut apa Menyambut apa, adik-adik? adik-adik? Oh Natal, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Karena ini hari kelahiran Tuhan Yesus. Iya. Nah, oke, berarti kita pakai topi ini untuk menyambut Natal. Tapi kan kita ditemenin sama pengiring lagu, pengiring ininya Bang, apa namanya? Musiknya ada Tagading, Ada gitar, ada keyboard. Siapa aja Bang? Coba kenalin Oke, Bang. kalau keyboard kita ada Bang Anto. Iya Bang Anto. Ini yang seru Bang, ada Tagadingnya loh Bang. Ada Tagading. Abang siapa? Ada Bang Emon. Ada lagi satu lagi terus musiknya itu Bang, gitarnya loh Bang. Gitaris kita ini. Bang Evan Simarmata. Tepuk tangan ya adik-adik semua, lebih semangat ya. Iya. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Ayo Bang, harus semangat karena ini hari Natal. Tanggal berapa Bang? Hari ini tanggal 25 Desember. Tanggal 25 Desember. Kita kan Natal sekolah minggu udah lewat ya Bang? Sudah lewat Kak. Tanggal berapa itu Bang? Natal sekolah minggu itu tanggal 11 Tanggal Desember. 11 Desember ada liturgi, Iya. ada nari, Betul, terus Kak. ada apa lagi Bang? Ada paduan suara. Iya, nah sekarang kita merayakan Natal tanggal 25 Desember, Natal umum. Iya Bang, kita mulai lagi ibadah kita ini ya Bang? Iya, sebelum kita memulai ibadah kita nyanyi dulu Kak, biar makin Iya, semangat kita mulai. tadi. Kita nyanyi lagu Allah itu baik sambil bangkit berdiri. Yuk adik-adik berdiri semua. Tepuk tangannya semua. Lebih semangat. Ayo Bang, abang semangat. Ayo kita juga. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkan kasih setianya yang menyatakan yang berubah, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu sekarang Oke Kak. Nah, biar kita makin semangat, bagaimana kalau kita nyanyi lagi Kak? Oh iya, karena Yesus sudah lahir. Lahir. Bahagia tidak ya? Pasti bahagia. Adik-adik bahagia tidak? Bahagia. Bahagia Bang. Karena Tuhan cinta sama kita. Yuk, kita lagu bahagia Yesus lahir ke Kita dunia. nyanyi lagu bahagia. Yes. Masih berdiri ya Bang? Masih Yuk, berdiri Kak. semuanya senyum ya. Bahagia Yesus lahir ke dunia. Bahagia Ia menebus dosaku.
sudah nyanyi, saatnya kita tentukan hati kita satu dalam doa. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah melindungi kami ya Tuhan, dari kami tidur hingga sampai saat ini, hingga kami bangun ya Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi Tuhan kami memulai ibadah kami Tuhan, ibadah memperingati hari kelahiran-Mu. Berkatilah adik-adik kami, supaya adik-adik kami dapat mendengarkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Dan berikanlah adik-adik kami sukacita Natal ya Bapa, supaya adik-adik kami dapat menikmati sukacita Natal bersama keluarganya di rumah Bapa. Walaupun pada saat ini Tuhan masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Ya Tuhan, sebelum kami ibadah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak beribadah dan memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke Kak, kita sudah doa pembuka. Saatnya kita nyanyi lagi nih Kak. Nunga Jupang katanya Bang. Iya. Apa itu Bang? Nunga Jupang, berarti sudah ketemu Kak. Sudah ketemu gitu? Iya. Hari kelahiran? Iya, sudah ketemu hari kelahiran Yesus Kak. Pas hari ini dong, tanggal 25 Iya, ya? pas hari tanggal 25. Yalah kita nyanyi lagu Batak Nunga Jupang, bisa yuk? Oke Kak. Ya, Bang. Mari Bang. Oke Kak, kita udah nyanyi. Sekarang kita mau membaca hukum Taurat kita Pak. Yang keberapa Kak, Bang? Hukum Taurat yang minggu ini tuh ada 7 dan 8 Kak. 7 dan 8. Yang ke-7 jangan berzina. Yang ke-8 jangan mencuri. Iya, itu hukum Taurat ada 10. Jadi kita yang ke-7 dan ke-8. Iya, jangan berzina dan jangan mencuri. Sekarang kita masuk lagu Bang. Kita sekarang nyanyi lagu Hai Siarkan. Iya, kita mau menyiarkan kelahiran Tuhan Yesus ke bukit, kemana aja ya Bang. Betul. Tapi tetap dengan semangat. Ya adik-adik semuanya berdiri dulu ya Bang. Bangkit. Iya, bangkit ya, berdiri yuk. Hai Siarkan di gunung. Sekarang kita mau baca epistel kita, Pak. Yuk duduk, adik-adiknya duduk aja yuk. Kita Iya. epistel. Adik-adik duduk. Sekarang epistel itu Dari Matius, Bang. dari Matius, Kak. Matius 28 ayat 19. Iya. Ini sebenarnya sekaligus ayat hafalan Iya. adik-adik, Kak. Coba Matius 28 ayat 19 kita sama-sama ya, Bang. Iya. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ingat ya adik-adik, Matius 28 ayat 19. Kita lanjut nyanyi lagi, ding ding ding. Oke Kak, Ya? kita nyanyi lagu ding ding ding. Masih dalam suasana Iya, Natal. kita masih Natal, kita harus tetap semangat. Iya Kak. Ayo Bang. Oke. Masuk ayat hafalan kita, Bang. Hafalan kita Kak. Iya. Tapi sebelum kita baca, bagaimana kita dengar adik-adik nih Kak? Oh, ada ya, Bang ya? Iya, adik-adik ada Kak yang. Boleh coba kita lihat dulu, Bang. Ayat hafalan ya. Hafalan. Matius 28 ayat 19. Oke, Cekidot. ayo. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Halo, nama saya Gracie Laen. Di sini saya akan membacakan ayat hafalan dari Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terima kasih. Pintar-pintar, masih tetap semangat mereka untuk menghafal ayat hafalan. Lebih semangat lagi. Betul, Kak. Karena sudah mau habis tahun 2021. Ya, adik-adik tetap semangat. Iya. Ya, walaupun Natal kita masih ibadah online ya. Ayo kita nyanyi lagi ya, Bang. Iya, tapi sebenarnya kita baca dulu mungkin Kak biar mengingat. Oh gitu ya. adik-adik. Harus kita baca lagi ya, Iya, karena Kak. masih ada ya. Masih ada. Iya. Ya Bang, ayat hafalan kita Iya. Ayat Matius hafalan dari Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oke Kak, kita sudah baca ayat hafalan kita. Sekarang kita mau habis ini mendengarkan khotbah Kak. Kita mau khotbah, kita nyanyi lagi ya, Iya, sekali kita lagi. nyanyi sekali lagi. Ayo Bang. Hai, mari berhimpun. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus kita. Amin. Anak-anak kami sekolah minggu HKBP Jatinegara, firman Tuhan bagi kita hari ini yaitu Natal pesta pertama tanggal 25 Desember, tertulis di dalam Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikianlah juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian bunyi firman Tuhan. Selamat Hari Natal anak-anak kami HKBP Jatinegara. Hari ini kita merayakan Natal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Sekarang kita bergembira. Nah, Lukas 2 ayat 1 sampai 7 ini adalah cerita tentang kelahiran Yesus. Nah, di suatu ketika sebelum kelahiran Yesus Kristus terjadi suatu peristiwa yang besar. Tiba-tiba saja semua orang pada sibuk. Ada yang datang ke suatu kota, tetapi ada juga yang pergi keluar kota, keluar daripada kotanya. Jalan-jalan pada ramai, tempat-tempat persinggahan penuh karena orang lalu lalang. Penginapan-penginapan juga habis, tidak ada tempat lagi untuk menginap. Apa yang terjadi pada saat itu? Kok ada orang yang datang dan pergi? Rupanya yang terjadi adalah tentara-tentara kekaisaran atau kerajaan Rom datang ke setiap kota besar, ke desa-desa, dan juga ke pelosok-pelosok di seluruh negeri yang bernama Palestina. Nah, tentara-tentara ini ditugaskan oleh raja atau seorang kaisar bernama Kaisar Agustus. Dia adalah raja penguasa dari kekaisaran Romawi yang juga sampai pengaruhnya, kekuasaannya, pemerintahannya sampai ke Palestina. Ketika ini perintah itu dilakukan, ada yang bernama Quirinius yang menjadi
wali kota di Syria pada saat itu. Nah, Kaisar Agustus memberi perintah dan menugaskan tentara-tentaranya untuk datang di tempat-tempat ramai. Kaisar memerintahkan seperti ini: setiap orang yang tinggal di daerah Palestina, di kota-kota, di desa-desa, ataupun di pelosok-pelosok, haruslah pergi mendaftarkan dirinya masing-masing. Mereka harus mencatatkan namanya, mencatatkan dirinya dengan tertulis di setiap kota-kota kelahiran nenek moyangnya. Jadi kalau dia lahir di Nazaret, nenek moyangnya lahir di Yudea, maka dia harus pergi ke Yudea walaupun dia kelahiran Nazaret. Nah, itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf itu adalah orang yang lahir di Nazaret Galilea, tetapi nenek moyangnya, etungnya dari atas adalah Raja Daud yang lahir di kota Bethlehem, sehingga Yusuf harus pergi ke sana. Nah, Yusuf pergi ke Yerusalem, ke Yudea. Dia ingin pergi ke Yerusalem, tepatnya di satu kota kecil bernama Bethlehem, karena di sanalah opungnya bernama Raja Daud itu lahir. Dia membawa Maria tunangannya ke sana untuk mencatatkan diri, untuk mendaftarkan diri. Nah, padahal pada waktu itu Maria sedang mengandung dan menunggu kelahiran seorang anak sulungnya. Jadi waktunya untuk melahirkan pada waktu itu sudah dekat. Padahal mereka pergi mungkin dengan keledai, mungkin dengan jalan kaki juga. Pastilah capek Maria dan Yusuf berangkat dari Nazaret Galilea ke Bethlehem di Yerusalem, tanah Yudea itu. Nah, sesampai di kota Daud di Bethlehem, Yusuf mencari tempat penginapan. Dia cari-cari tempat penginapan, dia pergi ke sana kemari, ditanya, "Pak, ada enggak tempat penginapan di sini? Masih bisa enggak kami nginap?" "Oh, tidak lagi bisa, Pak, udah penuh." Dia pergi ke rumah yang satu lagi. "Oh, enggak bisa lagi, Pak, udah penuh." Pergi ke rumah yang satu lagi, ke tempat penginapan yang satu lagi. "Oh, enggak bisa lagi, Pak, udah penuh, enggak ada lagi kamar." Kata pemilik penginapan waktu itu. Akhirnya karena Yusuf, karena Maria sudah sangat capek dan merasakan akan melahirkan, sudah dapat waktunya, tiba waktunya melahirkan, lalu Yusuf membawa tunangannya, istrinya Maria, ke suatu tempat yang bernama kandang domba. Mereka pergi ke situ, lalu di sana mereka menginap. Di sana mereka tinggal menunggu pendaftaran tiba. Nah, ketika di dalam kandang domba ini, tiba-tiba Maria merasakan kalau Yesus itu akan lahir. Nah, benar, tiba-tiba Yesus lahir di kandang domba itu, di tempat yang sederhana itu. Lalu karena Yesus sudah lahir di kandang domba, Maria menyelimutinya
membungkusnya dengan kain lampin supaya tidak kedinginan, dan di sana tidak ada tempat tidur bayi, box baby, ya kan? Hanya ada tempat makanan atau tempat minuman daripada domba-domba yang disebut palungan. Nah, inilah yang dijadikan oleh Maria ibu bayi Yesus itu menjadi baby box, tempat baby untuk tempat tidurnya, supaya Yesus yang bayi itu nyaman di sana tidurnya, di dalam palungan. Itulah dijadikannya baby box. Sangat sederhana ya anak-anak sekolah minggu. Sangat-sangat sederhana sekali. Yesusnya malah bukan lahir di istana, tetapi lahir di kandang domba. Dia tidak tidur di spring bed atau di baby box yang sangat mewah, tetapi justru dia tidur di baby box yang sangat sederhana, yang terbuat dari tempat makanan atau tempat minuman domba-domba atau binatang yang dinamai dengan palungan. Nah, begitulah ceritanya tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Lalu apa pesannya? Apa yang harus kita punya dari sini, yang harus kita pelajari? Nah, yang pertama, pesan Natal untuk anak-anak sekolah minggu Jatinegara, yang pertama adalah Yesus yang lahir itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi semua umat manusia, termasuk kalian, termasuk anak-anak sekolah minggu HKBP Jatinegara. Jadi tidak hanya untuk orang dewasa saja. Yang kedua, Yesus yang lahir itu menanamkan bagi kita untuk hidup dalam nilai-nilai kehidupan yang sederhana dan tulus, bersedia untuk berbagi dan bersedia untuk saling berkomunikasi dengan baik. Nah, itulah pesan Natal bagi kita semua dari cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Maka ayo kita hidup dalam sederhanaannya dan berkenan untuk saling berbagi, saling berkomunikasi. Selamat Natal anak-anak kami sekalian. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar cerita tentang kelahiran Yesus. Biarlah Tuhan di dalam hati kami tertanam keyakinan, iman bahwa Yesus adalah Juru Selamat bagi semua. Dia adalah Tuhan dan Raja penyelamat kami. Dan biarlah Tuhan tertanam bagi diri kami, anak-anak sekolah minggumu dan jemaatmu HKBP Jatinegara, bahwa hidup sederhana itu adalah baik. Hidup sederhana adalah bentuk daripada perayaan Natal, memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Amin. Oke Kak, sekarang kita mengumpulkan persembahan nih Kak. Tapi walaupun ibadah online, ada cara nih Kak. Apa itu? Caranya itu yang pertama, adik-adik bisa kasih ke orang tuanya. Oh iya. Nanti orang tuanya bisa bawa ke gereja. Ke gereja, boleh juga apa Bang? Atau bisa juga nih zaman sekarang melalui transfer Kak. Oh iya, banyak cara ya Bang. Banyak untuk cara memberikan persembahan. Iya. Iya. Iya adik-adik, siapkan persembahannya. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil nyanyi lagu Dari Pulau dan Benua. Iya Bang.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oke adik-adik, ibadah Natal kita sudah selesai. Kan tetapi jangan bersedih hati, justru harus tetap semangat memuja memuliakan nama Tuhan, Kak. Gitu. Oke, besok kita ibadah juga, Bang. Iya, ibadah Natal juga tanggal 26 hari Minggu ya, Bang. Betul, Kak. Oke Iya. adik-adik, kita akhiri ibadah. Kita sampai ketemu lagi hari Minggu. Kita nyanyi dulu. Selamat hari Natal. We wish you Merry Christmas. Yuk.
dari guru-guru Sekolah Minggu HKBP Jatinegara mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, kita sudah selesai beribadah. Tapi sebelum berpisah, aku mau nyampein pesan-pesan nih. Karena kita masih dalam masa pandemi, makanya kita harus melakukan protokol kesehatan ya. Yang pertama, kita harus memakai masker dengan benar, apalagi kalau lagi keluar rumah, biar kita tidak terkena virus. Lalu yang kedua, harus menjaga jarak satu sama lain. Lalu yang ketiga, harus rajin-rajin mencuci tangan kita dengan sabun dan air yang mengalir. Nah, yang keempat enak nih teman-teman, kita harus makan makanan yang bergizi. Lalu yang kelima, kita bisa melakukan olahraga. Oke, nah teman-teman jaga kesehatan dan tetap lakukan prokes ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.